愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿商人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及商人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. 感恩上人开示。Selamat pagi, Sesiang Secie. 感恩 kepada Tim Sim Fa Siang. Sebelum kita melanjutkan sharing, saya akan bacakan intisari hari ini. Sutra teratai yang menakjubkan bab 16 panjang usia Tathagata. Episode 1543. Sedih karena Buddha memasuki paranirwana, tekun menghapus penderitaan. Catatan tangan. Dengan senantiasa menjadikan kesabaran sebagai pemikiran,
dapat mengendalikan batin agar segala kejahatan tidak muncul. Dengan alam manusia bersatu dan harmonis, tentu dapat meredakan konflik di dunia. Ketika bertemu dengan penderitaan, dapat dihadapi dengan penuh kesabaran layaknya bumi ini. Jalan benar dapat memutuskan segala kesesatan, serta mengikis segala keserakahan, kebencian, dan kebodohan. 1. Prinsip pengajaran dari Sang Buddha adalah mengharuskan kita untuk 6 paramita dan segala praktiknya. Belajar ajaran Buddha adalah belajar metode bagaimana memperlakukan orang dan menangani masalah. Penderitaan di alam manusia bukan hanya diciptakan oleh satu orang saja, yakni merupakan perpaduan dari permasalahan dan benda di alam manusia sehingga menyebabkan penderitaan ini. Ke atas mencari jalan kebudaan, ke bawah membimbing para makhluk. Maka harus mendengarkan Dharma, harus mendengarkan dengan sangat jelas. Setelah sangat jelas, kemudian baru terjun ke dalam kerumunan orang banyak. Di tengah kerumunan orang banyak, beritahu kepada semuanya. Mengembangkan niat baik yang sudah timbul, mencegah munculnya pikiran buruk yang belum timbul, dan segera menghentikan pikiran buruk yang telah timbul. Inilah prinsip kebenaran yang diajarkan Sang Buddha kepada kita. 2. Ketika menemui penderitaan, dapat bersabar bagaikan bumi. Ini artinya di dunia ini kita harus selalu mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan, tetapi tetap pertahankan agar tidak berubah seperti bumi yang konstan dan mencakup segalanya. Tidak pernah menyimpang dari prinsip-prinsipnya. Oleh sebab itu, jalan benar dapat memutuskan segala kesesatan. Sepanjang kita menapaki jalan yang benar, kita dapat menghapuskan segala penyimpangan dan kejahatan. Jika kita memiliki jalan yang benar dalam hati kita dapat menyingkirkan segala keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Ketika Buddha berada di dunia, sudah ada begitu banyak kondisi sulit apalagi pada era kemunduran Dharma saat ini. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa di era yang jahat, yang penuh kekeruhan ini, prinsip kebenaran Buddha sangatlah bagus. Kita harus bersungguh-sungguh meyakini, menerima, dan mempraktikkannya. Buddha Dharma seperti resep obat yang diberikan tabib terkenal itu. Obat yang ditinggalkan dapat diwariskan hingga saat ini. Sekarang merupakan obat mujarab untuk mengobati dunia. Mereka berpikir telah menjadi yatim piatu, tanpa seorang pun untuk diandalkan, selalu menyimpan perasaan sedih. Batin mereka kemudian tersadarkan, tahu kalau obat ini memiliki warna, aroma, dan rasa yang bagus. Mereka segera meminumnya dan penyakit yang diakibatkan racun menjadi terobati sepenuhnya. Para putra merasa sedih karena kehilangan kasih ayah. Tiada lagi yang dapat diandalkan. Batin mereka kemudian tersadarkan. Teringat kembali kalau sang ayah ada meninggalkan obat bagus. Mereka lalu meminumnya dan sembuh dari penyakit. Sebagai perumpamaan kalau para makhluk bersedih melihat Buddha memasuki parinirwana. Namun masing-masing dapat menyemangati diri agar lebih berani dan tekun membina diri untuk menghapus segala derita penyakit. 3. Sang Buddha sudah tidak berada di alam manusia, maka kita harus dengan sadar memperingatkan diri kita sendiri. Sang Buddha sudah parinirwana pada 2500 tahun yang lalu. Sekarang Sang Buddha tidaklah lagi di alam manusia, namun Buddha Dharma masih tetap berada di alam manusia. Setiap orang harus dengan waspada, menyemangati diri sendiri dan senantiasa sigap. Maka dari itu, lebih berani dan tekun membina diri. Setiap orang harus dapat menyemangati diri sendiri. Kita harus waspada diri. Kita harus menjadi sumber motivasi bagi diri sendiri. Harus berani giat bersemangat membuat kemajuan. Kita harus berlatih dan menerima Dharma dengan sebaik-baiknya dan mempraktikkan dalam tindakan nyata di tengah orang banyak.
Kita harus memanfaatkan waktu kita, maka dengan sendirinya kita akan memahami penderitaan. Sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sang Buddha sudah tidak ada lagi di dunia. Jadi jika kita tidak mempraktikkan Dharma atau tidak memasukkannya ke dalam hati kita akan benar-benar sendirian, menyia-nyiakan kehidupan kita dalam kehidupan ini. Kita juga akan mengakumulasi segala jenis penderitaan yang akan kita bawa ke kehidupan masa depan. 4. Secara perlahan-lahan mereka menjadi sadar, tahu kalau obat ini memiliki warna, aroma, dan cita rasa yang bagus. Sebagai perumpamaan betapa menakjubkannya ajaran Buddha dan dalamnya praktek prinsip kebenaran. Sekiranya dapat mengamalkan segala ajaran, maka akan mampu mengikis habis segala noda batin. Mereka segera meminumnya dan penyakit beracun mereka terobati seluruhnya. Beruntung obat menakjubkan untuk mengobati dunia selamanya berada di dunia, dikarenakan prinsip kebenaran ini untuk selamanya. Prinsip kebenaran selamanya berada di dunia, sehingga setelah Tathagata memasuki parinirwana, para makhluk pun tersadarkan. Setelah Buddha memasuki parinirwana, para makhluk seharusnya telah tersadarkan, sehingga mereka meminum obat dan membina diri. Sebagai sebab dan kondisi agar kita tidak kehilangan Dharma pada masa sekarang dan masa mendatang. Kita telah membawa Dharma dalam kesadaran kita. Kita mengubah kesadaran menjadi pengetahuan. Telah mengubah kesadaran dalam diri kita menjadi kebijaksanaan kita. Sebagai sebab dan kondisi, kebijaksanaan ini membuat kita tahu arah mana yang akan kita tapaki di masa mendatang. Bertemu dengan sebab dan kondisi yang baik mendukung segala pencapaian kita. 5. Di masa mendatang, kita ingin membimbing para makhluk pada masa kehidupan sekarang merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Merubah kesadaran adalah pengalaman berada di tengah kerumunan tanpa terpengaruh oleh mereka, juga menambah kebijaksanaan. Kerisauan adalah sumber pencerahan. Merubah kerisauan adalah pencerahan. Merubah kesadaran adalah kebijaksanaan. Mengakumulasi di kehidupan ini. Mengubah kerisauan menjadi kebodian dan merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Pengalaman ini di kehidupan mendatang ada kesempatan untuk membimbing kita bisa berdasarkan sebab dan kondisi ini. Memiliki peluang yang sama, sebab dan kondisi yang begitu baik untuk menyelamatkan para makhluk. Naskah Sutra. Ketika sang ayah mendengar kalau para putranya telah sembuh, serta-merta pulang dan membiarkan mereka semua bertemu dengannya. Ini adalah perumpamaan kalau pada masa mendatang akan memberi manfaat kepada semua makhluk. 6. Meskipun Buddha berkata memasuki parinirwana, sebenarnya Buddha tidak memasuki parinirwana. Beliau berkata memasuki parinirwana hanya untuk memberi manfaat bagi para makhluk, yakni dengan menggunakan metode terampil untuk menasihati semua orang, agar semua orang bisa memahaminya. Buddha masih meninggalkan sebab dan kondisi untuk menyelamatkan kita di masa mendatang. Buddha telah berdiam lama di dunia. Kita akan sama seperti anak-anak di dalam keluarga itu. Jika ayahnya sering di rumah, mereka akan bergantung pada ayahnya. Jika ayah mereka meninggalkan dan berkata bahwa ayahnya sudah mati, mereka akan tahu untuk mencintai, menghargai dan menghormati ayahnya, serta menyadari kebaikannya. Mereka menyadari bahwa harus menghargai resep obat yang dibuka oleh ayahnya. Mereka tahu untuk memakannya. Jelas-jelas tahu bahwa ayahnya adalah tabib yang hebat. Dengan sendirinya, jika mereka sakit, akan berpikir betapa bagusnya obatnya ayahnya. Mereka akan tahu untuk memakannya. Buddha mengatakan menunjukkan nirwana sebenarnya demi makhluk. Metode terampil membuat para makhluk mengetahui Buddha telah tidak ada di dunia.
Demikian intisari hari ini, Kak En. Silakan pimpinan Seci untuk sharing, Kak En. Cảm ơn Sang Đồng Thái Sư, cảm ơn Sư Siêng Sư Chế, cảm ơn Nelly Sư Chế. Naskah Sutra. Mereka berpikir telah menjadi yatim piatu, tanpa seorang pun untuk andalkan. Selalu menyimpan perasaan sedih, batin mereka kemudian tersadarkan. Tahu kalau obat ini memiliki warna, aroma, dan rasa yang bagus. Mereka segera meminumnya dan penyakit yang diakibatkan racun menjadi terobati sepenuhnya. Dengan berpikir sendiri bahwa jasmani dan batin tiada lagi tempat berlindung, mereka telah menjadi anak yatim piatu yang tiada sandaran dan tiada orang yang bisa membantu. Ini dikarenakan ayah pengasih telah wafat. Tiada seorang pun lagi dapat diandalkan. Atas kematian sang ayah, mereka selalu menyimpan kesedihan, terus mengenang kebajikan dari sang ayah. Dalam keterharuan mereka, batin mereka tersadarkan. Dan secara perlahan-lahan, mereka menjadi sadar tahu kalau obat itu memiliki warna, aroma, dan cita rasa yang bagus. Ini perumpamaan juga betapa menakjubkannya ajaran Buddha dan di dalamnya itu berisi prinsip kebenaran. Sekiranya kita dapat mengamalkan sesuai ajaran sehingga akan mengikis habis segala noda batin. Mereka segera meminum obatnya dan penyakit beracun mereka pun terobati seluruhnya. Ketika kita menemui penderitaan, kita hendaknya dapat bersabar bagaikan bumi dan dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan tidak pernah menyimpan dari prinsip-prinsip kebenaran dan juga dapat menapaki jalan yang benar dengan perhatian benar dan mencapai arah yang benar. Dan juga sifat hakiki kebudayaan kita bisa bertumbuh dengan baik. Para putra merasa sedih karena kehilangan kasih ayah. Tiada lagi yang dapat diandalkan, sehingga batin mereka tersadarkan. Teringat ayah ada meninggalkan obat yang bagus, mereka meminumnya, sembuh dari penyakit. Para makhluk bersedih melihat Buddha memasuki parinirvana. Masing-masing menyemangati diri agar lebih berani dan tekun melatih diri untuk menghapus segala derita penyakit. Dan naskah sutra yang kedua. Ketika sang ayah mendengar kalau putranya telah sembuh serta merta pulang dan membiarkan mereka semua bertemu dengannya. Ini perumpamaan kalau pada masa mendatang akan memberi manfaat pada semua makhluk. Dan bagusnya obat menakjubkan ini untuk mengobati dunia ini tetap ada selamanya. Setelah Tathagata memasuki parinirvana, para makhluk pun tersadarkan dan mereka meminum obat dan membina diri dan juga sebagai sebab dan kondisi agar dapat membimbing para makhluk pada masa mendatang. Dan dalam sutra tentang ajaran terakhir Buddha disebutkan, mereka yang belum terselamatkan telah pun memperoleh jalinan karma untuk nantinya bisa terselamatkan. Jadi hendaknya kita bisa membawa dharma ini ke dalam kesadaran kita dan merubah kesadaran ini menjadi kebijaksanaan. Cảm ơn Sư Siêng Sư Chia.
Kak Vivi Suci atas sharingnya. Selanjutnya saya persilakan Gunawati Suci. Chào anh. Chào anh, Nelly Suce. Chào. Cảm ơn Sang Ren Kaise. Pagi Sesiung Sucemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Kita tadi ya luar biasa ya, begitu sangat mendetail ya apa yang selalu dibabarkan ya setiap hari dari ceramah master ya. Kemudian moderator juga menjelaskan kembali ya. Nah itulah supaya kita tuh bisa benar-benar memahaminya ya. Setelah memahaminya kita harus bisa mempraktekannya ya. Bukan sekedar diingat saja ya. Betul-betul memang harus kita praktekkan ya. Karena Dharma ini adalah sangat Dharma sejati ya. Dharma yang menakjubkan ini sangat berhubungan erat ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dulu saya juga memang nggak paham ya setelah setiap hari dihayati, direnungkan. Oh betul ya. Memang makanya kenapa Master bisa mengeluarkan buku ya jilid 1 dan jilid kedua 37 faktor pencerahan ya. Itu memang ya itu ya sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Terus terang saya sih baca juga belum habis karena saya lebih suka mendengar ya daripada membaca ya. Karena mendengar semakin banyak mendengar, saya semakin banyak menyimaknya, semakin mau berusaha untuk memahami dan mau berusaha mempraktekkan di dalam kerumunan masyarakat ya. Karena ya itu ya yang dititik beratkan ya itu ya eh, pada saat kita terjun ke tengah masyarakat ya kita selalu berhadapan ya selalu berinteraksi ya dengan manusia ya dengan benda dengan masalah itu pasti ya. Makanya semakin banyak kita mendengar memahami ya itu kita akan coba ya karena dari diri sendiri dulu ya kata Master ya. Dari diri sendiri kita harus mau merubah ya. Dari judul tadi dikatakan ya sedih ya karena Buddha memasuki parinirbana, tekun menghapus penderitaan ya. Jadi kita memang harus tekun ya, tekun dan bersemangat ya. Karena seperti kita ketahui kehidupan di dunia saha ini yang kita pelajari itu adalah penderitaan. Nah, dari mana asalnya penderitaan? Ya, itulah dari noda batin, kegelapan batin, kerisauan ya. Nah, itu makanya kita harus selalu tekun dan bersemangat. Kalau kita tidak memiliki niat, tidak memiliki ketekunan, tidak memiliki semangat dalam menghapus penderitaan ya, yang setiap hari ini ya kita hadapin ya, itu ya akan sangat sulit ya kita untuk menumbuhkan kebijaksanaan ya. Karena setelah kita memahami hidup adalah penderitaan ya memang ada sedikit masalah udah sedih udah risau ya sedikit benda ini makanan ini saya nggak suka itu udah penderitaan ya. Jadi ya memang seperti itu ya makanya di sini dikatakan tekun menghapus penderitaan. Ya, bagaimana caranya? Ya, itu kan ada caranya ya, ada jalannya ya. Jalannya itu ya kita harus memiliki pandangan yang benar ya, berpikir yang benar ya, berucap yang benar, berbuat yang benar ya itu yang selalu diucapkan sila, samadhi dan kebijaksanaan ya. Ya itu memang itu jalan yang memang harus kita tekunin ya, kita harus betul-betul dengan kesungguhan hati harus mau belajar ya, harus mau melakukannya gitu. Kita terjun ke tengah masyarakat, berhubungan, berinteraksi
ya harus mau ya, kita harus bisa menyesuaikan walaupun kita di pihak yang benar. Ya sudahlah, kita ya harus bisa, ya itulah introspeksi diri, mengurangi keegoisan ya. Nah, disitulah nanti akan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita ya. Karena dikatakan tadi ya, jalan benar dapat memutus kesesatan ya. Jadi ya inilah ya Buddha Dharma, jalan kebenaran ini ya, prinsip kebenaran ini yang bisa memutuskan penderitaan ya yang selalu kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, apalagi dalam berkerumun ya, dalam berinteraksi di tengah kerumunan orang banyak ya, itu pasti ya ada ya. Makanya selalu kita berpikir yang positif, berucap yang positif, berbuat yang positif ya, itu ya yang harus kita ingat, harus kita lakukan ya, harus kita praktekkan ya. Kemudian 6 paramita ya, itu udah pokoknya ya itu semuanya teori tapi harus dipraktekkan ya. Makanya tadi juga dikatakan 4 usaha benar ya, menghentikan keburukan ya. Jadi setiap keburukan ya yang mulai timbul ya di dalam pikiran kita, itu harus kita hentikan. Karena kita kan melatih diri ya begini, memang harus mau ya, harus bisa menerima, harus mau. Misalnya kita tersakiti, kita disakiti, ya sudahlah, saya lagi melatih diri, gitu. Saya menjadi murid master, apapun adanya saya harus bisa menerima ya. Nah, mencegah keburukan yang belum timbul ya. Ya itu kita memang setiap hari ya itu harus mau ya. Pokoknya semua hal-hal yang baik-baik ya, hal-hal yang positif-positif ya. Memang kita nih berucap nih gampang ya, tapi kalau kita selalu sering ya mendengar ya, memahami, oh iya ya, buat apa juga ya batin saya ini ternodai, padahal saya sudah belajar melatih. Ya udahlah, jadi kita ya seperti ini gitu. Mitra Bajik di sini saya yakin ya pasti juga seperti itu pemikirannya ya, karena ingin mensucikan batin kita ya. Kemudian menumbuhkan kebaikan ya, yaitu memang kita harus selalu menumbuhkan ya, karena kalau diri sendiri kita tidak bisa memulai ya, orang lain tidak mungkin bisa kita yang memerintahkannya ya. Jadi harus dari diri kita sendiri ya, yang harus menumbuhkannya ya. Kemudian kita harus bisa mengembangkan. Nah, disitulah ya kita bisa kalau kita bisa mempraktekannya ya. Jadi kita di tengah kerumunan orang banyak, apapun yang kita akan hadapi ya, kita pasti nggak risau lagi ya. Ya mungkin ada kesan kok seperti itu ya gitu. Sudah kita lenyapkan ya. Jadi ya, nah itu ya yang sangat dititik beratkan sama Master ya, supaya kita selalu berkesinambungan ya dari kehidupan ke kehidupan untuk selalu berada di jalan bodhisattva ini ya. Jangan begitu menerima gesekan ya, sentilan sedikit ya, teguran sedikit, padahal dengan lemah lembut menegurnya juga ya. Aduh, saking sensitifnya ya hati manusia ya. Sudahlah, saya sudah tidak ini lagi, sudah tidak mau berkegiatan lagi, sudah tidak mau bersumbangsi tanpa pamrih di kerumunan orang banyak ya. Jangan seperti itu ya, karena memang di seci ini ya jalan pelatihan diri ya, jalan pembinaan diri kita ya, bagaimana kita menjadi seorang yang memiliki batin semula ya. Pasti ya batin semula kita itu awalnya murni ya, awalnya jernih, awalnya tenang ya, karena karena 3 tanda halus ya. Nah, kalau untuk pembabaran secara mendetil ya ini sangat luar biasa ya, setiap hari ya dari Sinfasyang itu Master menjelaskannya ya sangat begitu jelas ya, tergantung dari kapasitas kita masing-masing ya, apakah kita bisa memahaminya
dan kita mau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu saja ya, Nelly Sece ya, yang kesan batin yang bisa saya sampaikan. Nanti Sesiung Secemen bisa menambahkan ya, untuk menambah inspirasi kepada kita semua mitra Bajik, untuk menambah berkah dan kebijaksanaan kita saling berbagi. Kanen ya Nelly Sece, kanen Sesiung Secemen. Gunawati Suci atas sharingnya ya. Jadi sesudah kita dengarkan Dharma, kita seyogyanya harus bisa meyakini ya, terus kita menerima dan mempraktekkannya. Ya, jadi di dalam prakteklah kita bisa menilai ya bahwa mungkin kesadaran kita ya, kebijaksanaan kita itu apakah bertumbuh atau tidak. Oke, selanjutnya saya persilakan Yohanes Sesyong untuk sharing kan? Halo, saya tidak sharing, tapi saya bertanya. Oke, Sesyong. Ya, sebelum saya bertanya, saya sharing dulu ya. Jadi aku lihat dari judul ini, sedih karena Buddha memasuki parnibbana dan tekun menghapus penderitaan, ini mengingatkan juga sebenarnya, nih nggak enak ngomongnya ya. Di mana ya kita kalau jadi relawan suci seiring dengan jam terbang, pasti ada omongan senior seperti ini. Ya, itulah kalau bisa segera ketemu master, ya, segera ketemu master, master umurnya ya seperti itulah ya, udah lumayan senior, jangan bilang tua, lumayan senior, ya, sehingga semua ya di encourage untuk ketemu, kalau bisa dilantik seperti itu, entah ada perasaan apa seperti itu gimana, ya, saya nggak tahu lah ya, itu kembali ke masing-masing. Ya, menurut saya sih sah-sah saja lah ya, dan juga bahkan diabadikan juga itu sah-sah saja sebagai sarana untuk kenang-kenangan, sarana untuk motivasi, dipersilahkan lah ya. Kalau untuk dokumentasi foto tuh sebagai sarana untuk inspirasi, sarana untuk kenangan, sarana untuk motivasi, persilahkan jangan. Tapi foto-foto tuh jangan dipakai untuk sebagai sarana narsisme. Seperti itu kira-kira. Nah, yang menjadi pertanyaan, waktu itu dari 2022 ke 2023 ya, di mana tahun 2022 itu, akhir tahun 2022 ada pelantikan komite, maaf ya, pelantikan komite 3 angkatan, di mana kalau tahun 2022 itu lewat perwakilan masing-masing, lalu pada saat Juli 2023 itu kan dari WHO mengatakan pandemi is free. Pandemi is free, saya sangat salut sekali yang 3 angkatan tersebut rela Juli 2023 terbang bareng-bareng, dilantik sekali lagi oleh master. Ya, jadi menjadi pertanyaan, kenapa sih kalau mau jadi komite harus dilantik oleh master? Kenapa? Seperti itu kira-kira, apa dasarnya, apa tujuannya? Itu sih pertanyaan saya seperti itu. Karena Kak Johannes Sesyong atas pertanyaannya ya. Mungkin nanti di sini, di grup sini ada yang dari tim pelatihan ya. Oke, mungkin bisa memberi kita sedikit insight ya untuk lebih mengerti mengapa ya komite itu butuh dilantik master. Oke, ya, atau ada Susyong Sece lain yang punya pendapat sendiri, silakan. Oke, sebelum kita menjawab, saya lanjutkan sharing dari Rosi Sece. Silakan Rosi Sece. Iya, Sece. Chào anh, cảm ơn nhiều Sece. Cảm ơn sang人开始, cảm ơn sư兄sư姐们semua. Cảm ơn kepada tentunya moderator hari ini, Nelly Yu Sece ya. Ni hao. Jadi saya izin untuk berbagi hari ini yang saya dapatkan bahwa pertama yaitu mengenai ajaran Buddha mencakup diantaranya adalah metode untuk memperlakukan orang dan bagaimana menangani masalah dengan baik dan benar. Lalu di sini yang saya dapatkan dalam tayangan pula dikatakan jika
jika menyadari mulai menyimpang, baik dari hasil pengamatan maupun melalui telah menelaah gejala yang muncul, haruslah segera untuk menyadarinya, mengambil tindakan untuk melakukan penyelarasan kembali. Jadi, lalu yang saya dapatkan kemudian adalah niat pikiran yang muncul di dalam batin. Di dalamnya sini adanya karena perpaduan orang, masalah, benda. Maka terciptalah karma atau benih karma dari perbuatan. Perbuatan itu bukan berarti tidak didasari adanya pikiran dan sebagainya dan turunannya. Lalu poin berikutnya adalah yang saya dapatkan mengenai untuk bersabar. Poin kata bersabar ini adalah agar jiwa kebijaksanaan tidak rusak. Lalu di sini saya dapatkan kembali adalah bagaimana merasa sukacita setiap hari yang bagaikan bumi. Bumi yang berdiam, tenang, dan bersabar. Karena ada ibarat dalam tayangan hari ini menyampaikan mengenai meskipun terjadi ya 4 unsur tidak selaras kepada bumi, misalnya di atas bumi di mana ada interaksi antara benda, orang, dan masalah, terjadilah kebakaran dari unsur api. Misalnya terjadilah angin puting beliung dari unsur angin. Terjadilah banjir atau tsunami dari unsur air. Terjadilah tanah longsor dari unsur tanah. Dari 4 unsur yang tak selaras akibat perpaduan interaksi antara orang, benda, dan masalah yang ada di atas bumi. Tetapi bumi tetaplah bersabar, tenang, dan berdiam. Inilah hakikat kesejatian yang ada pada setiap makhluk pada dasarnya. Lalu yang saya dapatkan kembali adalah mengenai berpijak di kaki kita berdiri, tanggung jawab atas hidup ini tak dipungkiri diri ini akan terhubung dengan sekitarnya. Kecuali kita mengucilkan diri ya, gitu, memilih mengucilkan diri gitu. Tetapi ini pun tak mungkin selamanya terus kita dapat menghindar gitu ya. Jadi kita tentunya akan setahap demi setahap merasakan seperti adanya ketergantungan diri kita dengan orang lain. Tetapi bukan berarti terhubung. Menggantungkan atau tergantungan diri terhadap orang lain ini akan berujung kepada adanya munculnya pelekatan. Inilah yang kesan batin saya rasakan bahwa harus waspada. Yang kita tuju bersama termasuk saya adalah terhubung antara diri sendiri dan orang lain, bukan menggantungkan diri sendiri kepada orang lain gitu. Jadi sehingga untuk menghindari kita terlukai atau menyimpang. Lalu yang saya dapatkan dari sharing Seje Kanen ya, saya mendapatkan bahwa seperti itulah di dunia kita pasti akan bertemu sama orang-orang yang memberikan kita nasihat gitu. Baik itu nasihatnya tak enak didengar,
yang melukai hati, nasihatnya yang lembut, yang baik, tetapi tak dipungkiri akan ada orang di sekitar kita yang menasehati. Mengapa? Karena orang tersebut bisa jadi karena masih peduli dengan kita. Nah, di sini yang catatan saya adalah bersyukur bahwa masih ada orang yang mau menasehati daripada pada saat kita berjalan sendiri, kita bertanggung jawab atas hidup ini di dunia ini, kita berjalan salah pun kita tak tahu karena tak ada yang memberi nasihat. Itu secara positif. Bagaimana jika ternyata yang memberi nasihat itu adalah dengan niat yang tak baik? Itu adalah urusan dari pribadi yang tersebut. Jadi yang saya dapatkan adalah kesan batinnya mengenai ini, bahwa bersyukur atas niat baik masih ada yang mau menasehati. Dengan catatan tentunya dikatakan adalah dengan bahasa kata-kata yang lembut, yang tak melukai, atau dengan ketulusan hati. Sehingga di sini kita dikatakan seperti ibarat ayah, kehilangan ayah. Ketika ayah tersebut sering menasehati, ketika itu berpulang atau dikatakan berpulang, ayah berpulang, sehingga sang anak merasa menyesal, kehilangan, karena tidak mendengarkan dan menjalankan selama ia masih hidup. Jadi di sini mengingatkan tentang adanya ketidakkekalan. Ketidakkekalan itu dapat menimpa siapapun. Gitu. Jadi mengapa mungkin ada beberapa insan suci yang berniat baik menasehati mengenai ketidakkekalan dan menggenggam jalinan jodoh. Lalu mengenai berkenaan misalnya dengan tabiat para makhluk yang keras kepala. Jadi teringat akan adanya tipe-tipe manusia nih. Manusia, izin ambil contoh misalnya kita dehidrasi. Dehidrasi jika kita biarkan terus nih, akan berakibat dikatakan banyak gangguan-gangguan lainnya. Mungkin bisa ke fungsi otak kita, sulit berkonsentrasi, gangguan mood, depresi, dan mengancam nyawa sekalipun jika dibiarkan. Jadi mengenai ini, penderitaan itu bisa muncul, contohnya terhadap beberapa tipe-tipe manusia, yang ibarat seseorang terkena dehidrasi, kehausan, atau dahaga berat tersebut. Contohnya ada yang sadar kalau dirinya tuh mengalami haus, dahaga berat, lalu segera mencari solusi untuk menemukan air agar dahaga dehidrasinya sembuh dengan meminum air atau cairan untuk tubuh elektrolit tersebut. Tapi ada pula yang menyadari sinyal-sinyal tubuhnya ada yang tak beres, tetapi lebih memilih mengabaikannya karena ada hal lain yang dianggap lebih penting menurutnya untuk dilakukan. Ada pula jenis yang lain yang sama sekali tak mengetahui, tidak menyadari bahwa dirinya tuh telah mengalami dehidrasi akut. Ada gejala, tetapi tidak tahu kalau itu adalah gejala indikasi suatu penyakit. Lalu kemudian ada pula insan-insan yang sadar dirinya mengalami dehidrasi, tetapi hanya mampu mendapatkan air yang sedikit-sedikit karena akibat kondisi tertentu menyebabkan tak mampunya meminum sepenuhnya air yang didapatkan tersebut dengan leluasa. Sehingga penyakit dehidrasinya pun tak dapat sembuh total atau dirinya tetap didera dehidrasi akut karena cairan tubuhnya tidak tercukupi dan airnya diminumnya tertunda-tunda penyerapannya oleh tubuh. Jadi poin berikutnya di penghujung yang saya dapatkan sebelum itu adalah perlunya memahami bahwasannya pandangan atau pengertian dan pikiran
yang benar untuk dikatakan dalam tayangan untuk menjaga sebersih niat pikiran dalam melihat menyikapi kehidupan ini sangatlah penting untuk dapat melihat menyikapi dengan benar dan jernih. Ini membutuhkan untuk mata hati. Dikatakan para makhluk yang tadi, yang kita semua yang ada bawaan memiliki tabir keras kepala, contohnya, merasa sudah mengetahui lalu menggunakan caranya sendiri atas apa yang ada dalam pandangan atau pengetahuannya dan menunda atau tidak konsisten untuk segera mengobatinya, mengobati penyakitnya ya. Jadi tidak segera untuk mengobati penyakitnya. Inilah sebabnya dikatakan belum menguasai menyeluruh kebijaksanaan dan belum sepenuh hati untuk mengetahui, memahami, untuk mengikuti anjuran resep obat yang telah dibukakan atau telah diracik oleh tabib agung atau Hyang Buddha atau dokter agung. Dokter agung tersebut adalah ibarat Hyang Buddha. Jika di dunia mungkin itu dapat kita analogikan itu dokter-dokter mulia yang berprofesi bukan untuk pengejaran materi duniawi maupun nama, tetapi mengobati, merawat pasiennya dengan kesungguhan hati untuk menolong tanpa pamrih. Berlandaskan tentunya ketulusan dan cinta kasih, berdedikasi di dunia untuk meringankan dan mencabut penderitaan makhluk hidup. Dikatakan terlebih dahulu yang perlu disentuh adalah mengobati penyakit batin dalam tayangan-tayangan beberapa hari ini. Memberikan obat dhamma agar para makhluk dapat kembali sembuh setelah mau mengikutinya, menjalankannya, meminum obat tersebut. Mengingat hukum keseimbangan dalam menyembuhkan penyakit, baik terkena di fisik maupun batin, tetap obat yang perlu diminumnya adalah obat duniawi untuk fisik dan obat dharma untuk batin, agar hasilnya dapat tuntas menyeluruh, jadi tidak setengah-setengah. Misalnya saya tahu harus bahagia, optimis dalam menghadapi penyakit, tetapi tentu tidak berhenti pada pemahaman, penerimaan, tetapi tetap harus mewujudkannya dalam tindakan nyata, yaitu dibarengi menjalani pengobatan dengan konsisten dan rutin. Mengenai mengenai merubah kesadaran 6 indera menjadi pengetahuan. Pengetahuan menjadi kesadaran mindfulness. Dari kesadaran tersebut menghasilkan kebijaksanaan. Ini di penghujung penutup adalah contohnya tahu, misalnya pengetahuan. Tahu, merokok, makan pinang, narkoba, tidur malam-malam, bergadang, makan banyak gula, garam, micin, tidak menonton, membaca di tempat gelap, makan gorengan berlebihan, makan banyak berminyak, makan berdaging yang dibakar, digoreng, apalagi diminum setelahnya dengan air es. Tahu tidak boleh angkat barang berat meskipun melebihi kapasitas kemampuan. Tahu manusia perlu bergerak, beraktivitas. Tahu minuman bersoda adalah kurang bagus untuk kesehatan jika berlebihan, tahan dan sebagainya. Tetapi apakah setelah menjadi pengetahuan tersebut hanya sebatas informasi atau benar-benar menjaga dan memperhatikannya dengan seksama dan menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan bahaya di kemudian hari, apalagi jika hal tersebut menjadi suatu kebiasaan. Dalam batin tahu bahwa marah, kesal, sedih, dendam adalah tidak baik, dapat merusak kesehatan. Tetapi apakah mudah jika pas dihadapkan kondisi yang demikian? Apalagi yang demikian bertentangan, yang sangat memicu, yang sangat
eh, bertolak belakang. Ketika itu apakah masih bergunakah pengetahuan tersebut? Ketika hanya sebatas tahu dikatakan, tetapi lupa dan tidak bisa menjadikan kita atau menjaga kita agar tetap tidak berbuat kesalahan atau kelalaian. Yang tak mudah terdeteksi, misalnya banyak ketidakpuasan yang muncul seperti statement atau sharing kita semua yang pernah mengalami, banyak ketidakpuasan yang muncul saat berinteraksi, menahan kekesalan, memendam kesedihan, sakit hati, trauma, pernah mengalami hal yang membuat syok, tidak mudah dilupakan dan berbekas dan sebagainya. Inilah macam-macam penyakit batin yang tak mudah terdeteksi. Yang mudah terdeteksi adalah ketika keluar menjadi penyakit fisik. Misalnya yang seperti kita tahu gangguan jantung, asma, darah tinggi, ginjal, diabetes, syaraf terjepit, kanker, dan sebagainya. Lalu bagaimana mengubahnya menjadi kesadaran mindfulness? Dikatakan Sejaman maupun Sang Ran menyampaikan dalam tayangan maupun sesiung bahwa sadar di dalam diri tersebut ada yang salah, membiarkan diri teracuni akibat kelalaian atau kekeliruan atau ketidaktahuan tersebut. Jadi racun sudah masuk dan perlu segera merilisnya, mengurainya akar penyebab sakit tersebut dengan berani melepaskan luka-luka batin tersebut meskipun tidak mudah. Tetapi dengan kesadarannya merubahnya menjadi kerelaan untuk ikhlas menerima obat dari ajaran. Berusaha agar mulai membina diri tak membiarkan pikiran kacau dengan melatih konsentrasi penuh yang dikatakan meditasi, berhati-hati terhadap apa yang masuk di pikiran yang sebelumnya diucapkan telah dahulu hingga perbuatan, jangan berbuat yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, apalagi makhluk hidup. Sadar penyakit yang ada di tubuh perlu segera diobati. Minum obat harus rutin, konsisten, tidak ditunda-tunda. Sadar apa yang akan dimasukkan ke dalam tubuh, baik itu makanan, minuman, dan sebagainya. Akhirnya, mengolah tersebut menjadi kebijaksanaan, mampu menemukan selalu pembelajaran positif atas apa yang telah terjadi kepadanya. Dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama tersebut. Dan setelah mengalaminya bahkan tidak mungkin adalah yang tidak mungkin adalah yang bencana penyakit tersebut yang tadinya, tetapi diolah menjadi bibit vitamin menguatkan pembinaan diri dan sebagai sumber dari pencapaian kebijaksanaan atau pencerahan-pencerahan baru. Oh, di balik itu familiar kita sebut, oh, di balik hujan halilintar gemuruh, ternyata akan muncul pelangi langit cerah yang menanti. Dan semua adalah proses. Ini bukan sekedar gimmick, tetapi begitulah adanya yang paham untuk menerapkannya. Cảm ơn sự Jaman, cảm ơn Taja. Rosi Suje atas sharingnya, Kan En. Ya, Suje. Jadi kemarin saya menemani ya papa saya medical check up ya. Jadi saya mungkin sedikit kaitkan di sini bahwa sebenarnya itu mama saya sudah meninggal dan saya waktu itu merasa bahwa selama ini saya itu lebih banyak adalah keluar materi. Jadi namanya xiao ya, xiao itu sama sun ya. Kemarin saya pernah dengar hotline yang bahwa bakti itu juga harus nurut. Sedangkan dengan berbagai alasan dan kesibukan, mungkin saya lebih banyak adalah diwakili adik-adik saya untuk menemani mereka. Ya, dan di waktu mama saya tidak ada rasa bahwa sebenarnya selama ini saya lakukan itu benar apa tidak? Ya, apakah cuma dengan memberikan uang, ya, sesekali saya mungkin 2 minggu sekali saya hadir, apakah cukup untuk mereka? Dan sampai saat ini saya baru pertama kali menemani papa saya medical check up rutin, ya, karena saya juga melihat
kapan lagi saya bisa lakukan itu? Bisa jadi saya nggak punya kesempatan untuk lakukan itu kalau saya tidak genggam kesempatan, walaupun saya alasan sibuknya tetap masih ada. Ya, jadi kita medical check up, kita akan melihat bahwa seperti yang Rosi sejebok, akan ada indikasi kita kurang apa, kondisinya apa, dan akan kita pantau ya kondisinya seperti itu. Ya, dan tapi yang sayangnya adalah tidak ada, kita nggak pernah ada medical check up untuk kesehatan mental kita, pribadi kita dan lainnya, atau mungkin itu ada di psikolog ya. Tapi kita nggak pernah sadar bahwa kita harus melakukan itu. Dan kalau dikaitkan dengan yang tadi apa Yohanes yang tanya, saya merasa bahwa kalau dilantik master itu adalah suatu eh, ibaratnya pengakuan ya, komitmen ya, kerja keras, ketekunan, tekad yang telah kita lakukan. Kita mengakui ya master adalah gurunya kita ya, dan pasti seyoknya kita ingin dilantik oleh master untuk menunjukkan bahwa kita menerima ajarannya, kita meyakini ajarannya, dan kita mempraktekkan ajarannya. Ya sama seperti waktu kita wisuda ya, kita juga ingin dilantik oleh dosen kita, dekan kita ya. Sama juga waktu kita nikah, kita ingin orang tua kita lah yang menjadi kesaksiannya bagi kita. Ya itu jawaban dari saya. Dan karena orang tua kita menunjukkan ketidakkekalan, sama juga dengan tadi yang Buddha memasuki parinirwana ya, di mana kita tidak selamanya ada. Sama juga dengan Sang dan selalu katakan, beliau sudah tua, sudah renta ya. Bisa jadi beliau tidak akan selamanya menemani kita. Kenapa kita tidak genggam selama beliau ada ya, untuk bisa dilantik ya, menjadi udah mengakui komitmen kita sebagai muridnya master ya, sehingga sama juga yang tadi saya katakan ya, saya menggenggam kesempatan untuk menemani ya, walaupun cuma 2 hari, tapi saya merasa bahwa itu worth it ya, worth it untuk dilakukan. Oke. Oke, selanjutnya saya akan lanjut kuis dulu sebelum sharing ya. Sisi silakan nanti bisa sharing pendapatnya atau insight-insight terkait dengan intisari hari ini. Silakan host untuk bantu kuis dulu. Oke, Dan Sesiong. Oke, cara menjawab kuis seperti biasa ya, kita di chat nanti nomor soal dilanjutkan dengan pilihan jawaban. Oke, nomor 1. Karena ada orang, permasalahan, dan benda, maka tercipta A. Pemberajalan, B. Pelarian, C. Karma, D. Kebijaksanaan, dan E. Penyakit. Oke, kita lihat jawabannya. C. Karma ya. Oke, yang kedua. Bagaimana cara mengikis karma? A. Membiarkan karma. B. Mewakilkan diri. C. Melanjutkan berbuat karma. D. Menolak karma. Dan E. Melatih diri. Oke, kita lihat jawabannya. Melatih diri ya. Dan ketiga, di tengah kerumunan orang banyak, kita harus belajar A. Pertobatan, B. Sabar, C. Membicarakan orang lain, D. Memanfaatkan orang lain, dan E. Mengucirkan orang lain. Oke, kita lihat jawabannya. B adalah sabar ya. Oke, dan yang keempat, siapa nama murid Buddha yang menentang dan melawan Buddha? A. Dewadatta, B. Purna, C. Mahakasyapa, D. Ananda, dan E. Subhuti.
Oke, ya jawabannya adalah Dewa Data. Dan yang kelima, lengkapilah kalimat berikut ini. Dalam titik-titik disebutkan mereka yang belum terselamatkan telah pun memperoleh jalinan karma untuk nantinya terselamatkan. A. Sutra Agama. B. Sutra Bakti Seorang Anak. C. Sutra Makna Tanpa Batas. D. Sutra tentang ajaran terakhir Buddha. E. Sutra Awatamsaka. Oke, kita lihat jawabannya. D. Sutra tentang ajaran terakhir Buddha. Dan yang terakhir, kita mengubah titik-titik menjadi pengetahuan. A. Batin. B. Perasaan. C. Kesadaran. D. Sila. Dan E. Kebajikan. Oke, jawabannya adalah kesadaran. Oke, Kak Johannes Sesyong. Ya, Kak semua Sesyong saja telah ikut partisipasi. Jadi kita tunggu untuk pengumumannya. Oke, silakan Sesyong saja untuk menjawab pertanyaan dari Yohanes Sesyong. Ya, atau ada sharing, silakan. Silakan Rosi saja. Rosi saja mau sharing. Iya ya sejak apa kan saya sharing ke apa kesan batin saya saat saya pulang ke kampung halaman batin untuk kedua kalinya, yaitu untuk pelantikan. Jadi bagi saya em, menerapkan ajaran yang diwariskan atau diajarkan oleh Sangren atau Master Cheng Yen adalah yang terutama. Jadi perihal untuk pelantikan, sebelum itu saya merasa saya tuh harus mencapainya itu dulu gitu. Jadi ada sebenarnya kondisi lain juga yang membuat pikiran saya itu ada bergejolak gitu ya pada saat itu. Jadi saya kesan batin saya ya mengapanya. Jadi gitu. Jadi pada saat itu ada seperti itu gitu. Tetapi ada yang sakit ya, ada yang bocor. Semoga cepat sembuh ya. Jadi ya begitu. Jadi pada akhirnya karena jalinan jodoh ini matang dan kondisi tersebut sudah datang gitu ya. Ya tentunya saya harus merubah pola pikir saya untuk menjadi ke arah yang tenang gitu, secara tenang dan jernih untuk berpikir ulang apakah pola pikir saya yang muncul pertama itu benar atau bagaimananya. Nah, setelahnya saya akhirnya memutuskan untuk ikut pergi gitu. Ikut pergi dan itu memang seperti Sesyong, saya pun merasakan sudah tertunda selama 3 tahun. Dan tertunda itu pun saya karena saya di dalam diri juga belum siap. Tetapi saya juga berpikir ulang karena beberapa murid-murid master sangat ingin untuk dilantik. Mengapa saya berpikir demikian gitu? Jadi saya berusaha merubah pola pikir saya, menghargai usaha-usaha dorongan-dorongan semangat dari saudara-saudari sedharma, Sesyong Secieman semua ya, bahwa itu adalah demi saya juga gitu. Demi saya agar kita dapat lebih terjalin jodohnya dan mendapatkan langsung
pesan-pesan dari Sang Ren ketika kita bertemu langsung dengan Sang Ren dalam pembabaran dharmanya di saat itu. Gitu. Jadi saya merasa memang untuk yang terutama adalah bukan kita mau dilantik, tetapi bagaimana kita menyiapkan hati untuk dilantik. Ketika jalinan jodoh itu matang, dipertemukan kondisi yang datang itu adalah misalnya ada sesiung sejaman yang memacu kita, memotivasi kita, itu adalah suatu kondisi yang akan mematangkan benih-benih kita. Gitu. Tapi ada kondisi lain yang akan menghadang benih-benih baik yang telah kita tabur. Tergantung bagaimana pilihan kita saat kita berpikir dengan jernih, dan itulah keputusan terbaik yang diambil. Dan setelah mengikutinya, menjalaninya, ternyata saya bisa gitu. Saya bisa melewati kondisi-kondisi yang menurut saya tak bisa melakukannya karena ada satu kondisi yang membuat saya ada berpikir seperti itu. Nah, pada akhirnya ternyata sampai di situ sungguhlah luar biasa. Memang aura di dalam Hualien ya, atau maupun tempat-tempat wadah Qingsetang di sana itu auranya berbeda. Karena meskipun kita itu ada gejolak ya, namanya manusia, kita masih berlatih diri, itu ada gejolak, tetapi pada saat turun di situ, duduk, mendengarkan Dharma, berusaha fokus, itu kita dapat melaluinya gitu. Ternyata ada suatu kekuatan lain gitu. Mungkin di sana itu masih aura positifnya sangat kuat ya. Juga jadinya bisa mendukung gitu. Nah, jadinya banyak hal sih yang terjadi, dan intinya adalah ketika dilantik. Dilantik itu memang saya ada dalam benak saya seperti apa saya ada ucapkan, tapi bukan permintaan, dan itu menurut saya itu adalah yang bisa kita pancarkan, dan ketika matang jalinan jodoh akan mempertemukannya dan kita merasa itu jawabannya gitu. Jadi pelantikan adalah merupakan pelengkap utama atas perjalanan-perjalanan kita, menguatkan keyakinan bahwa kita menjadi bagian dari bagian dari Ceci itu sendiri dengan menjadi murid master yang memegang tanggung jawab seperti itu. Meskipun kita semua masih dalam proses bertumbuh dan tentunya menjadi murid master yang baik. Seperti itu. Dan pada saat itu ada dua pesan Sang Ren yang terulang-ulang, dan itu ketika mendengarkannya itu tayangan hari ini yang berkenaan dengan itu gitu. Jadi itu dua pesan yang berulang-ulang yang disampaikan 2 hari oleh Sang Ren itu menyatakan mengenai itu gitu kurang lebihnya ya. Dan itu tentunya akan sangat membukakan pintu hati kita yang selama ini masih mungkin belum terbuka lebar. Seperti itu, kanan Tajia. Kak Rosi saja ya atas sharingnya Kak En. Selanjutnya saya bacakan selamat kepada Lianiwati Sece dari Lampung, selamat kepada Netili Sece dari Medan, selamat kepada Elita Sece dari Palembang, selamat kepada Michael Wijaya Sesyong dari Barat 2, selamat kepada Marta Sece dari Palembang, dan selamat kepada Cho Maria Sece dari Jambi. Ya, oke, Kak En. Oke, silakan Sesyong Sece. Kita masih punya waktu 10 menit ya, silakan untuk bisa sharing ya. Jadi tadi Rosi Sece sudah sharing tentang pengalaman dilantiknya ya, di mana bisa melewati segala keraguan ya, melewati sampai terakhir ada komitmen yang jelas ya, sampai bisa dilantik oleh master. Jadi mengukuhkan hati, tekad ya, dan komitmen untuk memegang tanggung jawab Ceci. Silakan. Atau Johannes Susyo mau menanggapi, silakan juga. Sebenarnya sih cuman
Ya, kalau tanggapan saya ya sah-sah aja sih kalau ya mau dilantik master atau diinisiasi oleh guru-guru besar info, master ini, master itu sih sebenarnya tidak ada masalah ya. Karena pertimbangan saya itu ya oke lah kalau mau kerja dilantik selama motivasinya itu baik dan benar ya go ahead. Tapi jangan sampai ada motivasi yang menyimpang. Motivasi yang pertama yaitu adalah FOMO, Mhm. fear of missing out. Karena saya melihat ya, ada Rinpoche datang. Ya, inisiasi, inisiasi, inisiasi. Ya, katakanlah Rinpoche-nya punya kesadaran yang sama dengan masa kita ya. Ya nggak salah sih mau diinisiasi atau apa sih sebenarnya sih ya sah-sah saja. Asal jangan hanya sekedar diinisiasi habis itu kita lupa mengerjakan PR. Ibarat kayak kita udah ketemu dokter, dokter yang hebat, udah minta obat apa, gue sakit apa, seperti itu, dikasih resep, bukannya tebus obat, bukannya nggak dimakan, malahan di resepnya, maaf kata ya, kata bahasa Medan, dicampakkan. Itu kan, aduh, kasihan juga. Berlaku juga di Ceci juga ya. Jangan sampai ya dilantik hanya sekedar ya oke lah ketemu master atau whatever lah ya. Whatever ya udah dikasih obat tapi nggak diperbaiki batin. Aduh, aku merasa kasihan juga. Itu sih, kasihan juga ya. Walaupun juga tuh ada jalinan jodoh juga ya. Kira-kira seperti itu tuh yang pertama. Lalu yang kedua, memang pas dilantik sih ya ini ada omongan keras juga ya, omongan keras juga, jangan hanya sekedar pamer di medsos saja ya, tapi hanya sebagai sarana untuk sekali lagi mewarna ini. Itu sih dua concern itu aja kalau dari saya. Kan Dan Kak En Susyong, silakan Susyong Suje, genggam kesempatan untuk sharing. Jadi kita harus genggam ya, dan benar-benar komitmen kita itu harus dijalankan. Percuma kalau kita setiap hari mendegangkan dharma, tapi tidak ada satu kata pun yang kita praktekkan. Ya, kata Master, walaupun satu kata, satu bait yang kita jalankan itu akan sangat berguna bagi kita. Sama seperti yang Johannes Sejong bilang, udah ke dokter, tidak tembus obat, tidak minum obat, percuma gitu ya. Oke, jadi kita harus praktekkan. Oke, silakan Pavilion saja untuk sharing. Bagi saya ya, selama perjalanan saya menuju ke pelantikan itu sampai perlu waktu 6-7 tahun, saya benar-benar sangat menghargainya. Dan juga sebelum saya dilantik, saya sudah pernah bertemu master. Jadi anjuran saya, apabila kita belum memiliki suatu keyakinan yang penuh, kita harus bertemu master dulu. Jadi dengan demikian setelah kita melihat dan kita merenungkan apa yang ada semuanya di Hualien, ya kita merasa yakin dan akhirnya kita akan berikrar bahwa saya pasti akan menjadi murid master. Karena dengan adanya pelantikan berarti kita benar-benar menjadi murid master yang sebenarnya ya, dan merupakan langkah awal untuk kita bisa memikul tanggung jawab dan membantu master menyebarkan dharma dan membantu orang-orang yang menderita. Dengan adanya ikrar yang kuat, ya kita akan tidak mudah tergoyahkan dan juga kita menjadi murid master generasi pertama. Jadi kita harus benar-benar menggenggam waktu karena waktu master juga masih sangat berharga ya. Kita harus bisa dilantik dalam masa sekarang ini bagi yang belum dilantik. Kang En, Susyong Secie. Kak En, Pavilion saja atas sharingnya. Ada lagi Susyong saja. Kita persilakan satu lagi dengan waktu 4 menit untuk sharing. Silakan.
Oke, jika tidak ada, ya Kangen kepada Susiang Sije yang hari ini telah sharing. Semoga sharing hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa kita untuk menerima dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kembalikan kepada host untuk kosakatanya. Kangen. 感恩师公上人开示，感恩师公师婆。心识妙莲花，心法上一会，kosakata 心法上。Guru yatim piatu. Sherhu mengandalkan, bergantung pada, bersandar pada. Sherfu yin rumen, xiu xing zai geren. Guru hanya menuntun masuk ke pintu, tetapi urusan melatih diri terpulang kembali pada diri masing-masing. Zi yue, hui zhi wei ren ye, zi hu zhong yong, de yi shan, 则全权福音而服施之宜. Konghucu mengatakan sikap Yan Hui dalam kehidupan adalah memilih jalan tengah. Apabila mendapatkan satu kebajikan tertentu, dia akan senantiasa memegangnya dengan teguh dan tidak akan pernah melepaskannya. Peiqi, kesedihan. Xun Pian, segera serta merta. Kanwu, menjadi sadar, menyadari. 感恩师姑师伯，早上好。感恩。Susiang Sije, silakan berdiri. 向佛菩萨以上人行，告假三问讯礼问讯，再问讯，三问讯。感恩Susiang Sije。 感恩师兄semuanya. Nelly Sije. Kak Nelly Sije, Kak Antaja.居家范围，手机定位异常，麻烦接收后派员前往。感谢你给了我温暖的拥抱，让我摆渡过生命的潮，一颗心。 装满爱，风再大不飘摇，学会把肩膀借别人依靠。用真心给了你了解的微笑，陪着你解开心事困扰，看着你抬起头。 泪停了那一秒，感动在胸口围绕。我相信人间有爱，值得去期待。长久封闭的心终究会打开，体谅会化解伤害，关怀会化解。 最动人的爱是心爱。感谢你给了我温暖的拥抱。 度过生命的长，一颗心装满爱，风再大不飘扬，学会把肩膀
别人依靠，用真心